Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor Klasik. Pada malam hari ini Horor Klasik sudah masuk edisi ke-9. Sebelum masuk ke cerita, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Sobat Horor Klasik yang sudah bersedia untuk mendengarkan cerita-cerita yang ada di Horor Klasik. Terima kasih saya ucapkan kepada para subscriber yang telah bersedia untuk selalu rutin mendengarkan cerita-cerita terbaru dari Horor Klasik. Mudah-mudahan dengan dukungan dari Sobat Horor Klasik sekalian, channel Horor Klasik segera berkembang dan selalu menyajikan cerita-cerita horor klasik terbaru kepada Sobat Horor Klasik semuanya. Satu informasi yang akan saya sampaikan, kenapa dalam salam saya selalu mengucapkan selamat malam, karena semua proses rekord video yang ada di channel ini selalu dilakukan pada malam hari. Jadi mohon maaf bila mana saya selalu mengucapkan kata-kata selamat malam, karena itu menunjukkan kondisi di mana saya melakukan recording. Nah, di edisi ke-9 ini saya akan menceritakan pengalaman horor dari Pak Sunaryo yang akrab dipanggil Pak Bagong. Kenapa dipanggil Pak Bagong? Karena menurut beliau, karena kepala beliau plontos atau botak, bibir beliau tebal, dan perut beliau itu sangat besar atau buncit. Dan kata beliau itu sangat mirip dengan ciri-ciri Bagong, tokoh pewayangan itu. Sehingga oleh teman-teman dekat, kerabat, bahkan saudara, hampir semuanya memanggil beliau dengan sebutan Bagong. Dan akhirnya nama Bagong itu melekat. Nah, cerita yang dialami Pak Bagong ini bermula ketika di akhir tahun 89 Pak Bagong mengalami pemutusan hubungan kerja dari perusahaan lama dan kemudian menerima pekerjaan sebagai sopir ambulan di sebuah rumah sakit. Pada awalnya, karena informasi yang didapat adalah sopir ambulan, Pak Bagong berpikir bahwa sopir ambulan yang dimaksud ya mengangkut orang sakit. Nah, ternyata menurut beliau juga pada tahun 90-an, baik mobil yang untuk mengangkut orang sakit maupun mobil yang untuk mengangkut jenazah semua berlabel sama, yaitu ambulan. Nah, yang membedakan adalah warna lampu rotator atau apa itu namanya, yang lampu di atas itu ya rotator atau yang sering disandingkan dengan sirine. Kata beliau kalau yang untuk mengangkat orang sakit itu berwarna merah, sementara yang untuk mengangkut jenazah berwarna biru. Dan mobil dinas beliau menggunakan lampu rotator berwarna biru. Kalau zaman sekarang warna biru hanya digunakan oleh petugas kepolisian, tapi di tahun 90 menurut Pak Bagong itu tadi, merah untuk orang sakit, biru untuk jenazah. Ya sudah, karena demi dapur agar selalu mengepul, ya Pak Bagong tidak berpikir macam-macam. Pokoknya niatnya bekerja untuk menghidupi keluarga. Nah, sampai pada suatu sore, Pak Bagong ini ceritanya mendapatkan perintah dari kepala kamar mayat untuk mengantarkan jenazah dari pasien rumah sakit ya, karena Pak Bagong posisinya kan bekerja di rumah sakit. Tapi mohon maaf, saya
tidak bisa menyebutkan nama rumah sakitnya ataupun kota di mana atau daerah di mana rumah sakit ini berada, karena ini akan menyangkut nama baik sebuah instansi, jadi terlalu beresiko kalau saya sebutkan. Tapi nama Pak Sunaryo yang akrab dipanggil Pak Bagong ini merupakan nama asli, karena memang sebetulnya beliau sendiri pun juga dari dahulu sering menceritakan pengalaman-pengalaman ini. Jadi saya mohon kepada sobat horor klasik, bila mana ada yang ternyata mengenal atau mengetahui sosok yang saya ceritakan di cerita ini dan mengetahui tempat di mana Pak Sunaryo atau Pak Bagong ini bekerja, saya mohon dengan sangat untuk disimpan saja, tidak perlu dipublish. Nah, kembali ke surat perintah yang diterima Pak Bagong tersebut. Dijadwalkan jam 5 sore jenazah sudah siap untuk diangkut. Maka Pak Bagong pun segera mempersiapkan kendaraannya, membersihkan dalamnya, karena Pak Bagong tahu persis perjalanan membawa jenazah sudah pasti ada keluarga yang akan ikut di dalam ambulan. Dan benar saja, jam 5 diangkutlah jenazah masuk ke dalam ambulan, diikuti dengan 3 anggota keluarga. Berangkatlah mereka berlima, 1 sopir, 3 keluarga, dan 1 jenazah menuju ke Kabupaten S. Kabupaten S ini berjarak atau memiliki waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam dari rumah sakit tempat Pak Bagong ini bekerja. Dan benar saja sekitar jam 6:30 lebih sedikit, Pak Bagong sudah selesai mengantarkan jenazah, sudah menurunkan jenazah dan hendak berpamitan pulang kepada keluarga jenazah. Namun keluarga jenazah ini sempat menahan Pak Bagong. Kata mereka, Pak, lebih baik nanti pulang jam 8 malam saja, menunggu waktu isya selesai. Istirahat dulu Pak di sini, makan dulu, minum dulu, nanti jam 8 baru pulang. Tapi Pak Bagong ini menolak, karena beliau takut bila nanti ambulan akan dibutuhkan lagi untuk mengantar jenazah. Dan lagi pula waktu itu Pak Bagong posisi masih pegawai baru, beliau tidak berani mengambil waktu karena mengulur waktu, karena takut nanti kepala kamar mayat atau kepala kendaraan akan marah kepadanya. Akhirnya berangkatlah Pak Bagong untuk menuju kembali ke rumah sakit. Dan di situ Pak Bagong baru merasakan bahwa ternyata perjalanan kembali lebih terasa mencekam dibandingkan perjalanan berangkat. Ya tentu saja, karena bila tadi berangkat meskipun membawa jenazah, tapi beliau masih ditemani oleh pihak keluarga. Sementara ini meskipun mobil kosong, tapi beliau sendirian dan beliau harus melewati daerah yang gelap, jalan berkelok dan berliku, dan di sebelah kiri beliau perjalanan pulang ini masih kayak semacam hutan kecil ya, karena banyak pohon pinus tinggi-tinggi. Sementara di sebelah kanan beliau ini merupakan kebun atau ladang jagung seperti itu. Nah, tapi ya beliau berpikir sudahlah, beliau berusaha menghilangkan pikiran-pikiran negatif dari pikirannya, dan sejenak beliau bisa menyingkirkan rasa itu, dan akhirnya beliau memutuskan untuk menyalakan radio. Nah, ternyata perjalanan itu berjalan cukup lancar, dan hal yang dikhawatirkan beliau juga tidak terjadi, karena sebetulnya yang paling beliau khawatirkan adalah mobil itu
atau mobil yang beliau kendarai itu mengalami mogok, karena mobil yang beliau kendarai pada saat itu merupakan mobil tua berjenis VW Kombi. Mungkin sobat horor ada yang heran, kok di tahun segitu masih ada ambulan menggunakan unit VW Kombi. Saya pun juga sempat heran, tapi Pak Bagong sempat menerangkan kepada saya bahwa itu merupakan tradisi yang ada di rumah sakit itu, di mana setiap sopir baru akan mendapatkan atau akan melakukan pekerjaan pertamanya sebagai sopir mobil jenazah dengan menggunakan unit mobil paling tua yang ada di rumah sakit tersebut, yaitu VW Kombi. Nah, mungkin bagi sobat horor yang tidak tahu, mesin VW Kombi itu tidak memiliki pendingin air atau radiator. Jadi memang mesinnya itu sangat rawan mengalami overheat atau kelebihan suhu. Nah, hal itu yang paling dikhawatirkan oleh Pak Bagong, karena beliau tadi berpikir jangan sampai ketika sedang membawa jenazah dan keluarga, yang jelas-jelas keluarga dalam posisi berduka, ada kejadian tidak mengenakan atau memalukan, yaitu kendaraan mogok. Karena kebetulan memang daerah Kabupaten S yang dituju Pak Bagong ini merupakan daerah di dataran tinggi yang banyak jalan berkelok-kelok dan banyak tanjakan. Tapi alhamdulillah mungkin Pak Bagong berpikir karena di daerah tinggi, suhu atau temperatur di daerah tersebut juga termasuk rendah atau dingin, sehingga mungkin menurut Pak Bagong cukup membantu untuk menjaga kestabilan suhu mesin mobil. Nah, dalam perjalanan pulang ini Pak Bagong jelas lebih pede, karena pertama beliau sudah tidak membawa beban, artinya sudah tidak, beliau hanya sendirian, dan perjalanan pulang ini lebih banyak turunnya, sehingga beliau ya meskipun ada sedikit kekhawatiran, tapi beliau merasa lebih tenang. Tapi ternyata nasib berkata lain. Tiba-tiba ketika menuruni sebuah turunan panjang, mesin mobil mendadak tersendat-sendat. Tentu saja Pak Bagong bingung, karena menurut beliau agak lucu, di jalan menurun kok mesin tersendat-sendat. Dan akhirnya untuk menjaga kondisi, Pak Bagong segera menetralkan posisi gigi mobil, dan ternyata seketika juga mesin mobil itu mati. Dicoba menstarter menggunakan kunci, ternyata tidak bisa menyala. Pak Bagong mencoba memanfaatkan posisi jalanan menurun untuk menstarter mobil dengan menggunakan gigi. Ternyata juga tidak berhasil. Akhirnya posisi jalan menurun itu pun habis, dan mobil VW Kombi tersebut akhirnya betul-betul berhenti di tengah kegelapan malam. Pak Bagong ya hanya bisa pasrah dengan kondisi itu. Beliau matikan kontak, matikan lampu mobil, dan seketika gelap hitam pekat di mana-mana. Keadaan mungkin cukup kontras, karena di sekeliling gelap di mana-mana itu warna putih satu-satunya hanya berasal dari cat mobil Pak Bagong. Segeralah Pak Bagong turun untuk mengecek mesin, karena posisi mesin VW itu ada di belakang. Ya, Pak Bagong bergegas menuju ke arah belakang mobil. Dibukalah pintu kecil di bawah pintu utama, ya, pintu ambulan yang belakang itu, yang besar untuk memasukkan brangkar atau peti atau keranda, sementara yang bawahnya itu ada pintu kecil untuk ruang mesin. Lah, setelah mencoba mengecek mesinnya, Pak Bagong tidak menemukan kerusakan apa-apa. Jadi ya sudah, beliau akhirnya hanya diam saja di situ, pasrah,
sambil berharap mudah-mudahan ada kendaraan lain yang melintas. Saat sedang termangu-mangu berharap ada bantuan datang, tiba-tiba Pak Bagong dikejutkan dengan suara dari dalam mobilnya. Suara itu berasal dari bagian belakang mobilnya atau tempat yang biasa digunakan untuk mengangkut jenazah. Suaranya lebih mirip suara ketukan pada kaca mobil, dan karena ambulan itu kaca mobilnya itu kan diberi semacam stiker buram ya, stiker buram yang supaya orang nggak bisa mengintip ke dalam dengan jelas. Dan waktu itu Pak Bagong juga berpikir itu mungkin suara apa, mungkin di dalam mobil ada hewan atau apa. Tapi lama-lama suara itu terdengar berirama, dan tentu saja Pak Bagong sedikit was-was. Apa ini? Aduh, kenapa di tempat seperti ini? Nah, akhirnya karena sedikit takut, Pak Bagong pun akhirnya berusaha mundur sedikit menjauhi mobilnya. Namun ketika Pak Bagong berjarak kurang lebih 5 meter dari mobilnya, terbukalah pintu belakang mobil ambulan tersebut. Dan betapa kagetnya Pak Bagong, karena di dalam kerenda yang seharusnya kosong itu Pak Bagong melihat sesosok badan atau sosok tubuh yang dibalut dengan kain kafan. Ya, sudah jelas itu adalah perwujudan pocong. Dan kemudian pocong itu berubah dalam posisi duduk, dan tentu saja secara langsung, meskipun dalam jarak kurang lebih 5 meter, Pak Bagong dan pocong itu saling bertatapan. Pak Bagong hanya bisa diam karena tubuh beliau kaku. Beliau tidak bisa mengucapkan apa-apa, tidak bisa berteriak, hanya bisa kaku melihat ke arah pocong tersebut. Pocong itu, kata Pak Bagong, juga menatap ke arah beliau, dan kemudian pocong itu beringsut pelan-pelan turun dari kerenda dan dalam posisi berdiri tepat di belakang mobil ambulans. Dan betapa terkejutnya Pak Bagong karena sekarang pocong itu melayang mendekat ke arah Pak Bagong dan berhenti di depan Pak Bagong hanya dengan jarak kurang dari 1 meter. Terlihat jelas di mata Pak Bagong bahwa pocong yang ada di depannya adalah pocong seorang perempuan dengan kapas yang masih menutup lubang hidungnya. Tapi Pak Bagong tahu persis bahwa wajah wanita dalam bentuk pocong itu sangat cantik, betul-betul cantik, kata Pak Bagong. Dan tak lama kemudian Pak Bagong pingsan. Pak Bagong sebetulnya sudah sempat terpesona dengan kecantikan pocong tersebut, karena menurut Pak Bagong meskipun tampil dalam wujud pocong, tapi wajahnya memang betul-betul cantik, kata Pak Bagong. Hanya saja Pak Bagong pingsan ketika mendengar pocong wanita tersebut mengeluarkan suara tawa yang sedikit menurut Pak Bagong itu suaranya itu mengerikan. Dibilang tertawa juga tidak tertawa seperti yang mainstream ya, seperti kita tawa kuntilanak itu bukan, tapi tertawanya itu seperti lah kurang lebih itu, kata Pak Bagong seperti itu. Jadi agak aneh memang suara tertawanya. Nah, setelah suara tawa seperti itu, tiba-tiba si pocong itu mengeluarkan suara lengkingan yang sangat tinggi, lengkingan yang betul-betul sangat melengking, dan itulah yang menurut Pak Bagong membuat kepalanya tiba-tiba pusing dan akhirnya Pak Bagong jatuh pingsan. Nah,
Paginya setelah Pak Bagong ditemukan oleh warga yang akan berangkat ke kebun dan kemudian sudah sadar penuh dan pulih, Pak Bagong menguatkan diri untuk pulang ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ya tentu saja Pak Bagong dimarahi habis-habisan oleh kepala kamar mayat dan bahkan kepala kendaraan, karena menurut mereka Pak Bagong meninggalkan kantor terlalu lama. Bahkan Pak Bagong ini sempat dituduh istilahnya macam-macam ya, menggunakan mobil atau kendaraan dinas untuk keperluan yang di luar ketentuan atau bahkan melebihi kewenangan, karena menurut hitungan mereka paling lama seharusnya 3 jam sudah cukup untuk Pak Bagong melakukan perjalanan mengantarkan jenazah ke Kabupaten Es dan kemudian kembali lagi ke rumah sakit. Tapi yang terjadi adalah hampir 12 jam Pak Bagong meninggalkan rumah sakit. Nah, setelah Pak Bagong menceritakan duduk permasalahan yang terjadi, kepala kamar mayat dan kepala kendaraan hanya mengangguk-angguk dan mereka berkata, ya sudah, itu jadikan saja pengalaman. Dan ketika Pak Bagong menceritakan kepada teman-teman sesama sopir ambulan, mereka semua tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Pak Bagong, berarti kamu sekarang sudah kenal kan sama si tante? Ternyata hampir semua teman-teman sopir ambulan pernah bertemu dengan sosok tersebut. Dan memang kata teman-teman Pak Bagong juga bahwa si tante ini memang berwajah sangat cantik. Makanya mereka menyebut penampakan itu dengan sebutan si tante, seperti itu. Ya, ini sebuah cerita yang cukup menarik ya, karena biasanya kalau wujud pocong itu kan memang rata-rata menakutkan untuk orang-orang. Cuman ini pocongnya cantik ya. Seperti apa ya pocong cantik? Ya, saya pun juga sebetulnya sempat agak geli ketika mendengar cerita ini dari Pak Bagong. Karena kebetulan Pak Bagong itu merupakan sahabat baik dari ayah saya, dan beliau sempat menceritakan kisah ini di tahun sekitar 2004 atau 2005, saya lupa persisnya, sebelum akhirnya Pak Bagong berpulang ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa untuk selamanya. Semoga Pak Bagong berbahagia di dunia sana. Hari ini ceritamu kubagikan Pak di channel horor klasik yang sedang kubangun. Semoga sobat-sobat horor klasik bisa terhibur mendengar ceritamu, dan mudah-mudahan Tuhan menerima semua amal-amal kebaikanmu yang telah kamu lakukan dalam melaksanakan pekerjaan mengantar jenazah sebagai amal ibadah baikmu. Terima kasih kepada sobat horor klasik yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.